Sebuah benih-benih cinta kini nampaknya telah muncul antara Ferry Irawan dan Vena Melinda yang saat ini sering memperlihatkan kemesraan antara keduanya. Mengingat Vena dan Ferry kini telah resmi menjadi sepasang kekasih. Kian berbahagia dengan pasangan barunya, hal tersebut pun juga membuat Verrell Bramasta selaku putra dari Vena Melinda juga turut merasakan kebahagiaan yang saat ini dirasakan sang ibunda tercintanya. Maka, seperti inilah respon Verrell Bramasta saat mengetahui sang ibunda tercinta telah memiliki kekasih. Yang pasti ya turut bahagia, asalkan mama bahagia, mama happy, aku sebagai anak ikut senang. Tapi setuju nggak kalau misalnya mama mau nikah lagi? Insya Allah kita lihat ya. Sudah berbahagia setelah 8 tahun menyendiri, kini nampaknya hal itu sedang dirasakan oleh Vena Melinda yang telah resmi menjalin hubungan dengan Ferry Irawan dan langsung diungkapkan secara belak-belakan oleh keduanya. Ferry Irawan pun merasa jatuh cinta kepada Vena Melinda dan mengeluarkan suatu cara untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Vena Melinda yang sempat tak langsung diterima oleh ibu dua orang anak tersebut. Sebenarnya awalnya itu kan kita kan nge-vlog. Dari nge-vlog itu juga kita sih nggak ada apa ya, maksudnya nggak ada berkelanjutan apa-apa gitu. Sampai pada akhirnya Mbak Vena ngirim saya kue sebagai apa? Terima kasih, ucapan terima kasih ya. Karena jadi bintang tamu. Bintang tamu. Setelah itu juga kita nggak ada komunikasi apa-apa gitu loh. Terus terakhir itu kita komunikasi mengenai ini siapa, tanya-tanya tentang agama lah kayak gitu. Tanya-tanya tentang agama, pengen juga kan kita sama-sama nih berdua nih lagi belajar hijab. Saya nggak mau bilang saya udah pinter, enggak, karena takutnya kalau sesuatu yang kita banggakan itu bisa menjadi ria buat kita kan. Jadi saya selalu selalu sampaikan pada beliau tuh bahwa kita memang ya kita berdua sama-sama belajar menuju kebaikan. Jadi deketnya sejak kapan sih, Mas? Nah itu kan setelah itu terus kita mulai whatsappan lagi. Intens. Pas mau, nggak intens juga sih, cuma pengen olahraga ya waktu itu ya, pengen olahraga. Terus kita janjian, terus saya jemput pagi, kita olahraga. Setelah itu pulang terus kita pergi lagi ke piknik ya. Sama Fania. Nah, jadi paginya tuh kita olahraga. Berdua aja. Terus pulang, saya juga pulang, terus saya jemput lagi sama Fania. Kita bertiga tuh ya main di sana lah. Oh iya, itu tanggal berapa ya? Jutek Day. Jutek Day. Ada di mana momentum tuh aku hari Sabtu ya itu. Sabtu ya. Sabtu bukan. Hari biasa yang sama Atala kan itu. Iya, hari biasa. Hari biasa. Jadi Atala tuh kan tiba-tiba ngajak, "Ma, ayo habis ini kita makan yuk." Aku karena janjian sama Ferry, aku pikir karena temen takutnya Atala suzon kan. Karena mamanya kan nggak pernah dating sama siapapun gitu ya. Jadi begitu aku bilang, "Waduh kok Atala pas banget ngajak pas aku mau nonton nih." gitu. Aku kan udah lama nggak nonton yang nonton film apa ya, seru lah pokoknya. Yeah. Terus akhirnya aku bilang, "Atala, mama mau bikin endorse." Nggak taunya dia dateng, aku bilang kan dia bawa makanan. Aku bilang nanti aja di bawah aja, nggak tahu dia naik ke atas. Dia naik ke atas ketemulah sama Atala. Ketemu sama Atala jadi ketahuan kan, wah ini mamaku mau pergi nih. Akhirnya ngobrol lah berdua, akhirnya kita pergi bertiga, ya kan. Kita pergi bertiga. Itu pertama kali ketemu Atala tuh. Kapan tuh? Itu tanggal berapa? Kira-kira ada berapa? Jadi ceritanya tuh sebenarnya gini, Mbak Vena tuh memang benar-benar habis endorse, ya kan? Saya tuh datang bawa makanan lah gitu kan. Terus dia bilang, nah itulah mungkin itu semuanya memang Allah sudah atur ya. Jadi Mbak Vena bilang, ya udah kamu kesini aja. Tumben saya bilang gitu. Pikiran tuh kesini, di sini. Aku langsung naik ke atas. Ketemu sama begitu Atala. pas buka lift, ada apa? Langsung bilang, lah, Yong, kenalin. Udah kan, Mama di mana sih lah? Mama di bawah deh kayaknya. Oh ya udah deh, jadi ke bawah deh. Jangan duduk aja sini katanya. Biar aku yang suruh Mama ke atas. Nah udah dari situ pas ke atas udah, terus akhirnya kita pergilah nontonnya bertiga, makannya bertiga. Nah habis nonton aku karaoke sama Ferry tapi di rumah, maksudnya ya bertiga sama Atala bertiga sama Atala juga. Cuma
pas Atala lagi istirahat ya, terus tiba-tiba si aku ngomong apa nih? Jadi gini, pas udah kan kita udah lagi nyanyi, terus Atala kan masuk kamar. Terus gue bilang, terus Mbak Vina kan masih nyanyi tuh, pas habis duduk tuh. Jadi ngebayangin habis duduk, pegang lah tangannya gitu kan. Terus gue, tapi bukan yang ini ya, maksudnya tuh ya cuma megang aja sih gitu kan. Terus gue bilang, aku boleh ngomong nggak sesuatu? Terus gitu kan. Terus dia sih nggak dijawab apa-apa. Terus bilang, boleh nggak kalau untuk saat ini aku anggap kamu orang yang spesial dalam hidup aku? Langsung bilang seperti itu. Iya. Terus tapi Mbak Vina masih yang nggak ada reaksi apa-apa. Langsung lah terus reaksinya Apa? Gimana Mbak pas Jawabannya ngomong kayak gitu? ditembak. Reaksinya aku gini, aku lihat serius. Karena kan memang berita tentang Mas Ferry ini kok Mas ya? Tentang Abi. Tentang Abi ini kan memang banyak negatif ya. Dan aku tuh memang orang yang sangat susah, makanya sampai 8 tahun sendiri, karena aku orang yang sangat picky, sangat selektif. Tapi aku memang selalu berdoa sih. Aku berdoa sama Allah, ya Allah, saya pengen banget punya jodoh di tahun ini. Karena saya udah kayaknya kalau sendiri lama juga, ya udah lumayan lama. Saya pengen yang bisa menjadi imam yang baik, saya pengen orang yang hatinya baik, yang sayang tuh sayang bener sama saya, sama anak-anak saya. Nah, jadi waktu dia ngomong gitu, saya anggap ini modus gitu. Sama lah seperti orang-orang yang sebelumnya yang dengan berbagai macam cara. Makanya saya liatin dulu, yakin. Tajam saya liatin dari atas sampai ke bawah, sampai kikuk sendiri, sampai dia bilang, apa Bi? Ya, aku bilang gini. Sampai dia udah bilang gini kan, saya udah ngomong, bilang, tapi gini deh, bilang gitu. Saya kan takut merusak persahabatan ini kan. Kalau emang kamu masih gimana, anggap omongan aku tadi intermezzo lah. Gak usah dipikirin, buang jauh-jauh. Anggap ya aku ini ya teman kamu, sahabat kamu, saudara kamu, yang kita bisa share apa aja sih, bilang gitu kan. Terus, tapi kalau ditanya serius ya aku serius. Jadi aku udah ngomong gitu bilang dulu. sampai kamu menemukan. Enggak, itu belum. Oh, Malam itu belum. Belum. Jadi malam itu belum. Jadi malam itu aku bilang gini, pokoknya anggap omongan tadi itu intermezzo lah gitu kan. Tapi aku balik ke topiknya lagi gitu loh. Aku bilang, ya kalau memang ditanya serius, aku serius. Sangat serius. Terus akhirnya Mbak Vina cerita panjang lah. Ya pokoknya kalau saya tuh dalam berhubungan sih seperti ini dijabarkan. Ya, dijabarkan tuh bahwa bukan hanya seorang suami, tapi Mbak Vina juga mencari seorang imam, mencari seorang leader yang bisa, karena beliau ini kan udah ya mungkin segala apa yang beliau inginkan kan sudah dicapai, sudah pernah gitu ya. Jadi pengen kalau satu waktu ini dapat pasangan tuh yang beliau tuh benar-benar yang melayani. Jadi yang pasangan inilah yang bekerja untuk keluarga. Nah setelah itu, ini sih saya singkat cerita aja dulu ya. Besoknya saya itu WhatsApp Mbak Vina tuh yang jawabannya dingin banget ya pokoknya, kayak nggak biasanya gitu kan. Saya bilang salah, saya bilang gara-gara tadi malam saya ngomong ini kan Cepetan gitu ya? saya bilang udah deh, tapi ya udah, saya sih nggak punya prasangka buruk juga, cuma saya ada feeling. Nah sorenya tuh kita sempat teleponan lagi, sempat ada ngebahas apa gitu ya, satu topik pembicaraan. Di situ saya ngomongin kedua kalinya, maaf saya kalau boleh bicara lagi mengenai tadi malam. Ini sekali lagi saya ngomong, saya tekenin lagi sekali lagi sama kamu bahwa benar-benar kamu please banget, saya mau ngomong gitu, saya ngomong please banget, please kamu lupain semua omongan saya tadi. Pokoknya mulai detik ini anggap saya, itu saya ulang 2 kali, mulai detik ini saya anggap saya ini sebagai teman, saudara, sahabat kamu, apa aja deh yang kamu, pokoknya kita bisa share apa aja. Dan aku doain someday kamu ketemu orang yang bisa membuat kamu bahagia. Aku selalu doain semoga itu. Mbak Vina berarti awal itu, nah itu karena dia bisa ngomong kayak gitu, aku langsung berubah nih. Terus habis itu aku mikir, wah ini orang nggak egois nih, ini orang pengertian. Terus habis itu kita ketemu pas waktunya sholat. Nah pas waktunya sholat kan memang kalau Abi ini selalu sholat kan. Nah, aku coba, ya deh kita bareng deh sholat. Aku ngikut kan, dia jadi imamnya.
Terus pas jadi imamnya aku kaget, loh kok tajwidnya bagus banget, doa-doanya bagus, aku kaget. Terus orangnya kayak bertato, terus cerita hidupnya kayaknya, waduh serem kan gitu. Tapi kok beda gitu. Nah terus berjalannya waktu, dia sama Fania sayang banget. Misalkan Fania minta apa, ya aku tahulah keadaan Ferry saat ini ya. Tapi dengan keadaan yang kayak gini dia masih ada-adain buat Fania. Dia minta ini, minta itu, pokoknya Fania. Ya, pokoknya dia sayang sama Fania. Ya mungkin itu juga yang membuat aku selama kita ngobrol juga kita komunikasinya bagus. Dia punya sense of humor yang bagus. Terus aku juga ngeliat, aku belum pernah sih, maksudnya ngerasa hal kayak gini setelah berapa puluh tahun yang lalu ya. Terakhir aku jatuh cinta tuh sama ya mungkin bapaknya anak-anak lah ya. Tapi itu kan udah dulu gitu. During kesendirianku tuh aku susah kan orang yang jatuh cinta. Nah, ya mungkin karena itu, mungkin juga Allah menggerakkan ya. Menggerakkan, mungkin kan waktu aku divorce, aku juga pernah dilabelin jelek gitu ya. Tapi yang menolong aku kan Fania. Sooner or later orang juga ngeliat bagaimana aku tidak seperti yang diberitakan. Nah, Ferry ini kayaknya posisinya sama aku dulu. Diberitakan yang gak bagus, tapi yang menolong dia bukan dia membela diri. Yang menolong dia tiba-tiba Allah menggerakkan hati aku untuk support dia. Jadi dia nyatainnya berapa hari yang lalu, tiba-tiba aku ngerasa kayaknya he's the one deh. Sesimpel itu. Mamaku kaget, papaku kaget, anak-anakku kaget karena aku langsung posting. Aku nggak pakai nanya kiri kanan. Itu menggemparkan sih sahabat aku. Lu yakin? Sebuah keyakinan yang tertanam dalam diri untuk menjalin suatu hubungan kini tengah dirasakan oleh Vena Melinda yang saat ini telah yakin untuk segera menikah dengan Ferry Irawan. Dan hal itu telah yakin ia lakukan lantaran melihat keseriusan Ferry Irawan yang memberanikan diri untuk bertemu dengan kedua orang tuanya dan meyakinkan bahwa Ferry sangat serius untuk menjalin sebuah hubungan ke jenjang yang lebih serius dengan Vena Melinda. Ternyata juga tesnya nggak gampang ya dia. Setelah itu aku cukup salut karena secara gentleman juga Abi berani nemuin papaku ya kan. Terus pertama papa, terus kedua mama. Pertemuan ketiga itu baru papa, mama dan mami aku. Di situ aku memang kalau orang mungkin ya kalau orang karena kan gini, kalau saya itu dari awal nawaitu saya baik. Jadi saya juga ke Ena selalu bilang saya nggak punya niat apa-apa. Yang saya punya cuma niat baik saja. Dan memang bukan ya seumur kita ini bukan cuma untuk main-main, untuk ibadah. Jadi ya itu pas ketemu orang tuanya ya. Jadi papaku Tegang itu ya? bukan, papaku itu meminta pertanggungjawaban dan minta Abi ya sumpah. Ini apa? Ya sumpah atas nama Allah. Ya. Apa tuh? Gimana tuh? Ya sumpah atas nama Apakah Allah bahwa saya tidak akan menyanyiakan dan anak-anak. Aku juga surprise ya, maksudnya papaku tuh menganggap aku kayak aku tuh anak 17 tahun yang mau merit gitu. Padahal aku tuh udah mau 50 tahun gitu, tapi aku diperlakukan yang ya wajar karena mama papaku kan trauma. Sebenarnya kan kalau perceraiannya biasa aja, nggak pakai ada hal-hal yang image yang ditimbulkan negatif. Sebenarnya sih orang mungkin nggak selalu trauma, tapi kalau keluarga tuh kan kalau anaknya diperlakukan begitu pasti trauma. Yang paling trauma tuh kan mamaku, papaku, adik-adikku, anak-anakku mungkin gitu. Jadi papaku harus make sure bahwa orang ini, apalagi kan usianya kan aku sama Adi kan 6 tahun ya bedanya. Mereka udah nggak yakin, terutama mamaku. Jadi untungnya Abi itu datang ke rumah mamaku dulu. Sebelum kita ke Bandung harus ketemu dulu, menghadap ke mama, ngomong apa sih niatnya. Habis itu 2 harinya ya, 2 harinya. ketemu sama mamaku, papaku. Nah di situ papaku minta pertanggungjawaban dan minta jaminan. Sebelumnya nanya dulu tujuan kamu apa? Saya harus jawab. Tujuan saya menikah. Ibadah. Kenapa sih sebelum Tengah berbahagia karena statusnya saat ini sudah tak menyendiri lagi. Vena Melinda yang saat ini telah berpacaran dengan Ferry Irawan mengaku jika hanya Ferry lah yang dapat menaklukkan hatinya setelah 8 tahun merasakan manis pahitnya hidup tanpa adanya pasangan. Oh banyak nih, kita suka ketawa ya kalau baca Instagram. Tapi kalau aku sih gini, kan di titik umurku yang begini, aku tuh tahu gitu loh, kenapa Allah tiba-tiba menggerakkan hatiku untuk bisa dekat sama Abi gitu ya. Berarti ada message nih gitu.
aku belajar banyak juga kok dari Abi. Gimana caranya, misalkan kita the lowest point, tapi kita masih bisa berbuat kebaikan sama orang. Kita masih bicara lisan kita harus baik terus setiap saat, meskipun rasanya hati ini sakit karena difitnah misalkan, atau hati ini sakit karena digiring opini. Aku banyak belajar karena pada saat itu 8 tahun yang lalu aku tidak sesabar dia. Dan selalu Abi ngajarin aib nggak usah dibuka sama aib, kecuali kamu disenggol misalkan. Nah kayak gitu-gitu kan aku belajar. Memang umurnya lebih muda ya, 6 tahun. Tapi aku lihat ada satu karakter, ya kalau dia punya masa lalu yang jelek, itu tugas aku untuk memberikan satu semangat. Karena aku juga nggak sempurna, begitupun Abi nggak sempurna. Tapi kedepannya kalau dia punya komitmen, contoh kecil, kalau nanti saya udah bangkit lagi, kan dia juga baru sembuh ya. Ada rezeki lagi, kamu pokoknya manage semua uang saya tidak mau megang apapun. Buat aku tuh willingness yang luar biasa. Dan yang paling penting sebenarnya bukan materi juga, tapi bagaimana cara kita konsep berkeluarganya nih. Kalau sekarang dari awal aja setiap waktu sholat, ya contoh kecil, aku masih baca niat sholat itu masih pakai bahasa Indonesia, udah nggak boleh lagi. Nanti baca pakai bahasa Arab, aku didiktein. Nah kayak gitu-gitu small things sih. Tapi buat aku meanings a lot, karena aku yakin rezeki itu didatang kalau kita ada niatnya baik, cara kita berkehidupan baik, hablum minanas baik, hablum minallah lebih baik lagi. Ya nggak mungkin lah Allah nggak kasih rezeki. Ya contohnya aku 8 tahun sendiri, buktinya aku bisa hidup sampai detik ini. Padahal mungkin aku nggak terpilih lagi jadi DPR. Nah jadi kan hidup itu kan gak hanya uang. Tapi aku baru ngerasa, ya mungkin dulu yang naksir aku mungkin wah gimana. Tapi aku nggak pernah ngerasa feeling, aneh kan? Usia logikanya udah jadi single mom 8 tahun, udah cari aja yang gampang gitu ya, kaya misalkan. Tapi kalau nggak ada cinta kan berarti aku bohongin orang. Dan aku bukan tipe yang kayak gitu. Jadi kalau tiba-tiba pertama dia nyatain aku masih nggak mau, tiba-tiba 2 hari karena ya itulah Allah maha membolak-balikan hati manusia. Jadi aku hanya pegang ya janjinya udah sama Allah loh. Kalau seandainya seorang Ferry Irawan tidak bisa memenuhi janjinya sendiri, itu udah bukan urusanku gitu. Urusanku adalah saat ini ditugaskan sama Allah untuk bisa mensupport seorang Ferry Irawan untuk bangkit. Makanya aku bilang nanti kalau sampai ada kans di 2024 mau jadi DPRD kayak jadi apa, aku support aja. Aku udah nggak pingin jadi terdepan gitu. Aku udah pernah jadi semua, alhamdulillah. Udah it's time for you to maju gitu. Aku ya dampingin aja gitu. Benar-benar jadi pendamping lah. Iya. Karena doanya kebetulan kita berdua tuh sama. Iya, Kalau doanya saya sama. punya doa itu, kalau misalnya saya selalu berdoa gini, ya Allah kalau memang Engkau masih memberikan aku jodoh, aku minta sebaik-baiknya perhiasan dunia, wanita yang soleha. Itu juga Mbak Vena. Ya, kamu janji nggak mungkin itu ya, pengen cari imam yang baik. Pengen cari imam yang baik, dia cari perhiasan dunia. Dan aku pengen minta tahun ini ya Allah, tapi yang aku sayang, yang dia juga sayang. Jadi tiba-tiba set arahnya, aku juga bingung kadang-kadang, kok bisa ya? Kita sampai sekarang masa nggak percaya ya? Tahun kemarin aku jutekin gitu. kadang-kadang ini bener nggak sih gitu? Karena kan aku harus tahu dia acting apa enggak. Kan secara aku juga pemain sinetron ya. Aku tahu kalau dia lagi modus ngegombal, aku tahu. Mbak